semburku Gumraga. Tuan Bahadur, sihir! Sihir, Tuan Bahadur! Hapus kalian! Turun! Ajiri Purgeni. Perusuh harus dibunuh, Betul, Tuan Bahadur. Jangan diberi kesempatan untuk hidup. Itu menandakan bahwa pusat angin terjaga dan aman, Walaupun Raja Samukasinamuruta tidak ada di tempat, Tentu saja, saya harus percaya pada Dinda Prabu. Dan sekaligus percaya bahwa apa yang dilihat oleh Dinda Dewi Sekarwangi dari Megapura itu benar. Tetapi, saya menjadi sangat kaget. Kalau ternyata Ratri Pramudita berani melawan perintah rajanya. Itulah yang dikatakan Dinda Sekarwangi, Kanda Madrim. Pasti ada yang tidak beres di perjalanan. Pasti ada seseorang atau ada unsur jahat yang mencegatnya. Iya, itu pasti dari golongan hitam. Ya, saya setuju dengan pendapat Bini Sepuh Hikmaseta. Kami juga. Kami juga. Lalu, apa yang membuat para petinggi setuju dengan pendapat saya? Ratri Pramudita bukanlah pendekar yang berjiwa pengkhianat. Pasti ada unsur luar
yang sangat berpengaruh sehingga Ratri Pramudita berpaling dari tugas utamanya. Saya setuju pendapat itu. Ya, kami setuju. Iya. Unsur luar yang sangat berpengaruh itu adalah Kitaksaka, guru naga Wisanala. Kitaksaka, Dinda Prabu. Iya, itulah yang disebut-sebut Dinda Dewi. Terjawab sudah tanda tanya itu. Kitaksaka, seorang guru yang berilmu tinggi. Ia sangat senang membujuk dan menyebut dirinya sebagai suara hati. Maksud Kanda? Kitaksaka bisa merubah wujudnya menjadi angin beliung. Dan dengan angin beliung itulah ia perkenalkan dirinya sebagai suara hati. Siapapun bisa terbujuk oleh suara hati. Ratri Pramudita masih muda. Iya. Bisa saja terkecoh oleh suara hati yang sebenarnya bukan suara hatinya sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saya akan menyusulnya, Dinda Prabu. Dan saya yakin Kitaksaka pasti juga membujuk para pendekar golongan putih lainnya untuk membunuh naga Wisanala. Dan ini sangat berbahaya sekali, Dinda Prabu. Itulah yang dikhawatirkan Dinda Sekarwangi. Ya, Terutama terhadap Angling Kusuma. karena itulah ini tak bisa ditunda lagi. Izinkan saya mengajak Tumenggung Prabaswara dan Tumenggung Katiwanda untuk ikut, Dinda Prabu. baik Gusti Patih. Sebenarnya Dinda sendiri yang ingin berangkat, Kanda. Wah, jangan, Dinda Prabu. Percayakan semua ini pada saya. Iya, terima kasih. Biar aku saja. Ayo, sudah. Kalian boleh pergi. Tapi Gusti... Tidak apa, biar aku sendiri yang meladeni Kanda Prabu. Ayo, pergi. Ayo, ayo. Baik, Gusti. Selamat siang, Kanda. Kenapa Parada yang pergi? Biar saya sendiri yang meladeni Kanda Prabu. Kenapa? Karena Dinda ingin bicara sesuatu? Dinda, Iya, Kanda. Dinda ingin kita membahas... Pasti naga Wisanala bersembunyi di sekitar sini. Hei, tunggu! Hiya. Tunggu. Raden, Iya, Ramaja Kandi. Putra Ramanda Pati Batik Mandrin. Kita akan bersama-sama mencari naga itu, pendekar cantik. dari mana dia tahu kalau aku kesini mencari naga Wisanala? Bagaimana? Kita akan bersama mencari naga itu, atau kita jalan masing-masing? Dari mana Raden tahu? Dari suara hati? Dari suara hati angin beliung? Iya, iya, iya. Aneh. Aneh? Apanya yang aneh? Kalau benar angin beliung itu adalah suara hati kita, yang artinya suara hati kita yang sebenarnya, kenapa suara hati kita bisa sama? Kenapa kita bisa berada di sini? Dan kenapa juga kita harus bersama-sama mencari naga yang sama? Bodoh kamu Ratri Pramudita. Angin beliung? Kalian pendekar golongan putih. Sangat wajar kalau suara hati kalian menjadi sama untuk tujuan yang sama. Kalian berhak ke sini, mencari naga Wisanala dan bersama-sama membunuhnya, meminum dan mandi dengan darahnya. Apa salahnya dua pendekar menerima kekebalan yang sama? Benar begitu angin beliung? Iya, Jadi, kami boleh bekerja sama. iya. Tapi sebelum kalian bekerja sama membunuh naga Wisanala, bunuh dululah Ratu Pandulu dan orang-orangnya, agar mereka tidak ikut membunuh naga Wisanala yang harus jadi milik kalian. Ratu Pandulu? Iya, dia ada di sana. Berhenti! Kenapa berhenti, Nyi Ratu? Ada angin beliung, Jelamprong. Angin beliung? Ya, sedang menuju ke sini. Angin beliung tidak akan pernah masuk hutan, Nyi Ratu. Dia hanya ada di dataran luas. Tahu
Tapi ia ada di sini dan akan ke sini. Lihat saja. Lihat, itu. Cepat tinggalkan tempat ini. Kalian tidak boleh terus. Hei, siapa kamu sebenarnya, angin beliung? Kenapa kamu berani mengganggu perjalananku? Mundurlah. Kembalilah ke asalmu. Atau dua pendekar tangguh akan mengusir kalian. Hei, siapa kalian? Kami ikuti suara hati. Hajar mereka dan jangan sampai mereka menemukan naga Wisanala yang sudah menjadi milik kalian. Cepat hajar mereka! Serampong, mereka jangan diberi kesempatan. Serampong? Mundur, kita pergi dari sini. Baik, Raka. Bagaimana, Raden? Baik saja. Kemana angin beliung? Bagus. Kita kembali ke sana. Naga Wisanala menunggu kalian. Ingat nih, Dewi.
cermin gaib Megapura ini bisa membaca pikiran seseorang. Tapi untukmu tidak perlu. Coba katakan sekali lagi dengan jujur. Masih punya keinginankah Nidewi diangkat dalam kehidupan abadi sebagai bidadari? Kesinggahan Dawa, Bunda Ratu. Tapi hatimu yang kelihatannya tidak bisa satu dengan pikiranmu. Saya ingin sekali menyatukan hati dan pikiran saya. Buktinya, kenyataannya lain. Saya ingin mencobanya lagi, Bunda Ratu. Nidewi, dengar baik-baik. Kalau Nidewi bisa, silakan terus ke sini. Tetapi kalau tidak, masih terbuka pintu untuk kembali ke Malwapati. Nidewi bisa bertemu dengan Prabu Angling Dharma dan kembali bertemu dengan putramu Angling Kusuma yang selalu Nidewi cemaskan itu. Aku dan Megapura tidak memaksamu, Nidewi. Saya ingin tetap di sini, Bunda Ratu. Saya akan berusaha sekali lagi dan saya akan mencoba sekuat tenaga. Lihat Nidewi. Lihat apa yang akan terjadi kalau Nidewi kembali ke Malwapati. Saya tahu, Kanda Prabu. Saya harus menerima kepulangan Yunda Sekarwangi ke Malwapati. Saya tahu, Kanda. Saya harus menerima kenyataan bahwa Yunda Sekarwangi adalah permaisuri yang paling berhak mendampingi Kanda. Tetapi hati kecil ini, Kanda, kenapa tidak bisa menerima? Padahal saya ingin ikhlas menerima kenyataan ini dengan jiwa besar dan legowo. Oh, Yunda Dewi, kenapa Yunda pulang? Kenapa Yunda harus kembali ke Malwapati? Dinda ingin sekali menerima Yunda. Tetapi kenapa hati ini? Kenapa? Maafkan Dinda, Yunda. Maafkan Dinda. Maafkan Dinda. Itulah yang akan terjadi. Nidewi akan merobek-robek hati seseorang. Dia Dewi Sukesi. Dan bagaimana pula dengan hati Nidewi sendiri? Iya, Bunda Ratu. Saya mengerti. Dan yang ini, putramu Angling Kusuma yang membuat Nidewi berat. Yang membuat Nidewi selalu ingin mendampinginya, bukan? Lihat apa yang akan dikatakan oleh Kaca Benggala. Kanda tidak akan menjadi Raja Malwapati menggantikan Ramada Prabu. Kalau penggantian tahta akan membuat iri atau sakit hati seseorang. Saya tidak akan iri dan sakit hati, Kanda. Kandalah yang berhak atas tahta Malwapati, bukan saya. Ya, tapi Bunda Sukesi mempermasalahkan itu, Dinda. Ini yang membuat Kanda menjadi serba salah. Kanda tidak ingin menyakiti siapapun, termasuk Bunda Sukesi. Kanda tidak akan menyakiti siapapun juga. Saya yang akan mengingatkan pada Bunda Dewi Sukesi bahwa tahta Malwapati bukan milik Danurwenda, tapi mutlak hak Pangeran Angling Kusuma. Ditinjau dari manapun juga. Ya, tapi bundamu Dewi Sukesi, Dinda. Saya menghormati hak yang dituntut oleh Bunda Dewi Sekarwangi, Ibunda Kanda, daripada Ibunda Dinda sendiri. Itu artinya Dinda akan menyakiti hati ibundamu sendiri. Iya, Dinda tahu itu. Tapi, apa boleh buat? Nah, yang ada dalam Kaca Benggala itu memang hanya sebuah gambaran nih, Dewi. Tapi, sekitar itulah yang akan terjadi. Saya tetap berharap Pangeran Angling Kusuma yang akan mewarisi tahta. Tapi, itu artinya nih Dewi masih tetap ingin cawe-cawe. Masih tetap ingin ikut campur urusan Malwapati, urusan duniawi. Renungkan kembali suara hatimu nih Dewi. Sebelum sebuah keputusan harus diambil. Mau tetap tinggal di Megapura ini
atau kembali ke Malwapati? Silakan. Ada apa, Nyai? Itu, lihat itu, yang di sana. Nah, tidak salah lagi. Pasti mereka telah menemukan tempat di mana naga Wisanala berada. Kita langsung sana, Nyi. Tunggu. Siapa itu? Itu kan jenenge Allah sopo yo jenenge. Singa marut. Benar kok. Itu singa maruta. Lah kenapa di situ? Apalagi kalau tidak ikut-ikutan mencari naga Wisanala. Nyi, jangan sampai golongan kita mendahului kita, Nyi. Tenang saja. Lesung terbangku bisa ngebut. Ayo, pegangin gua. Kejar mereka. Lihat-lihat. Siapa lagi itu? Itu Ratri Pramudita dan Raden Ramajagandhi. Oh iya, mereka melawan naga nih. Kita mendarat, Nyi. Beres. Ya, hati-hati, Nyi. Langsung, ayo cepat turun. Maaf, mendaratnya kurang mulus. Jangan berisik. Berisik. Boy, bangun. Sudah, jangan berisik. Mendarat saja kok pakai nabrak kepalaku pusing. Alah, itu karena kamu keberatan. Kamu itu banyak dosa. Berisik. Coba lihat itu. Ayo ke sana. Tidak. Aneh. Apa nih sing aneh? Ini aneh. Kalian melihat keanehan itu tidak? Apanya yang aneh? Iya nih, apanya yang aneh? Itu, lihat. Angin beliung itu. Kelihatannya dialah yang mengendalikan perkelahian itu. Angin beliung. Iya, lihat itu. Bagus, serang terus. Betul kan? Angin beliung itu yang mengatur perkelahian. Yang mengatur perkelahian. Iya. Iya, benar. Angin beliunglah yang mengatur perkelahian itu. Terima kasih kami, Ibu. Aku terpaksa datang agar apa yang kita inginkan bisa terlaksana. Ada apa, Sang Narsi? Di depan sana terjadi perkelahian mati-matian. Ya, tetapi di sana, di tempat yang terlindung, ada dua kelompok golongan hitam. Yang itu dari Gunung Keluh. Yang satu lagi dari pusar angin. Kenapa Hanubawa dan Singa Maruta hanya menonton saja, Sang Narsi? Iya, Sang Maharsi. Kenapa? Mereka licik.
Licik. Licik. Iya, begitu naga Wisanala terbunuh, maka mereka akan berebut mandi dan meminum darah naga itu. Tidak. Oh. Ini tidak boleh terjadi. Sudah Wirat, ingat, golongan hitam siapapun mereka, jangan sampai mandi dan minum darah naga Wisanala. Tapi jangan lupa, kalian harus menjaga agar Ratri Pramudita dan Ramajagandhi agar tidak tergoda untuk mandi dan minum darah naga yang terbunuh itu. Kalian mengerti? Kami mengerti, Sang Maharsi. Iya. Wisanala, sudahi perlawanan. Biar dua pendekar itu membunuhmu. Berikan darahmu untuk mereka. Ayo. Angling Dharma, Guru. Saya ingin Angling Dharma atau keturunannya langsung yang membunuh saya. Saya hanya relakan darah saya untuk mereka. Mereka lah buana saya, Guru. Kalian dengar sendiri kan, apa yang diinginkan naga Wisanala? Iya. Jadi, mau tidak mau, Pangeran Angling Kusuma atau Raden Danurwendala yang harus tampil sebagai pembunuh naga Wisanala. Tapi ingat, usahakan jangan sampai darah naga Wisanala membasahi tubuh mereka, apalagi sampai terlelap. Ya, kami mengerti, Sang Maharsi. Lihat, itu tuh. Ratri, Ramajagandhi, minggir. Biar kami yang menyelesaikannya. Wisanala, itu Pangeran Angling Kusuma dan Raden Danurwendala. Cepat serahkan diri. Kelihatannya dia tidak akan melawan, Kanda. Kita harus waspada Danurwendala. Dia benar-benar di luar perhitungan saya. Wisanala, berikan darahmu pada mereka. Darah Wisanala. Bagaimana ini? Aku telah mengenalnya. Wisanala, kumpulkan darahmu pada mereka. Ayo. Raden, jangan mendekat. Bau Reksa! Nyi Jantur. Rupanya kamu mau mencari kesempatan, Kamu tidak ingat waktu itu, Ratu sihir. Tidak, aku tidak mau kedua kalian dijadikan belut. Tidak. Bau Reksa, ayo cepat kasih tahu murid-muridmu. Pergi dari sini. Hentikan! Guru! Anusara, cepat tinggalkan tempat ini. Ada apa ini? Ada apa? Hah? Ya, nanti aku jelaskan. Tidak, Guru. Cepat di sanalah, semburkan lagi darahmu. Satukan tenagamu. Cepat di sanalah. Ayo Nala.
Gusti Pati. Semuanya sudah beres. Selamat Pati Batik Madrid. Nandapati datang tepat waktunya. Bagus. Tak seorang pun dari kita yang terkena darah naga Wisanala. Iya. Syukur bagi Sewu. Kalau akhirnya tidak seorang pun dari kedua putraku dan tidak seorang pun dari para pendekar, termasuk keponakanku Ramajagandhi, yang tersentuh oleh semburan darah naga Wisanala. Dan syukur kuucapkan, karena usaha kalianlah, maka golongan hitam dari Gunung Kelut tidak mampu menembus dan menjangkau semburan naga Wisanala. Terima kasih Gusti Prabu. Semua ini tidak lepas dari doa Gusti Prabu. Betul Gusti Prabu. Nah, naga Wisanala sudah tidak ada. Kedua putraku sudah kembali pulang. Begitu juga dengan keponakanku Ramajagandhi. Selamat datang. Mari kita memulai lembaran baru yang semuanya bertolak dari Malwapati. Mohon restu Ramada Prabu. Saya juga mohon restu Pamana Prabu. Iya. Ratri Pramudita. Iya, Gusti Prabu. Saya mohon maaf karena saya telah... Harap kamu catat dan kamu camkan. Iya, Gusti Prabu. Kalau nanti ada suara lagi yang mengaku-ngaku sebagai suara hati, jangan kamu turuti kemauannya. Kalau kemauannya tidak sesuai dengan suara hati kecilmu. Sebab suara hati itu pasti bukan suara hatimu yang sebenarnya. Kasinggihan dawuh, Gusti Prabu. Bagus. Bagus. Oh ya. Putraku Alingkusuma. Ya, Ramanda Prabu. Dan kamu Danurwenda. Ya, Ramada Prabu. Setelah pasawanan ini, sempatkanlah kalian menghadap ibundamu, Ni Dewi Sukesi. Bunda sangat rindu pada kalian. Kasinggihan dawuh Ramada Prabu. Dan kamu Ramajagandhi. Iya, Pamana Prabu. Sampaikanlah pada ibundamu, Yunda Dewi Kusuma Gandawati, pamanmu telah membatalkan hukuman setahun mengembara yang diberikan oleh Ramandamu. Beribu terima kasih, Pamana Prabu. Terima kasih. Terimalah sembah kami, Bunda. Terima kasih Nanda berdua. Sembah kalian sudah Bunda terima. Selamat kembali ke Malwapati, putraku. Tapi nanti dulu. Iya, Bunda. Iya, Bunda. Silakan duduk. Silakan duduk, anakku. Boleh Bunda bertanya? Apa romomu yang menganjurkan kalian berdua ke sini? Iya, Bunda. Kenapa? Tidak apa. Bunda hanya ingin tahu. Bunda, ibunya Kanda Anglingkusuma ada di Megapura. Nanda kira tidak ada salahnya kalau Kanda Anglingkusuma sungkem kepada Bunda. Iya, Bunda. Sebagai layaknya ibu sendiri, Bunda. Iya. Bunda juga sangat bahagia dengan kenyataan yang Bunda rasakan. Danurwenda? Iya, Bunda. Kamu... Mohon maaf, Gusti Ayu. Ada apa? Pangeran Anglingkusuma dipanggil Gusti Prabu, Gusti Ayu. Dipanggil? Iya, Gusti Ayu. Dia dipanggil? Untuk apa? Dimohon ke Sanggar Pamelengan, Gusti Ayu. Gusti Prabu menunggu. Hanya Pangeran Anglingkusuma yang dipanggil? Kasinggihan dawuh, Gusti Ayu. Baik. Baik. Pangeran? Iya, Bunda. Nanda boleh pergi. Pamit mundur, Bunda. Iya. Dinda. Iya, Kanda. Ayo. Danurwenda. Iya, Bunda. Nanda tahu kenapa Pangeran Anglingkusuma harus ke Sanggar Pamelengan? Tidak, Bunda. Nanda tidak ingin tahu kenapa? Tidak. Kelihatannya tidak perlu, Bunda. Perlu, Nanda. Nanda harus tahu apa yang terjadi di sana. Bunda. Pergi ke Sanggar Pamelengan.
lihat apa yang terjadi. Kenapa hanya Pangeran Angling Kusuma yang dipanggil, sedangkan Nanda tidak? Bunda? Ayo, pergi. Ikuti kemauan Bunda. Baik, Bunda. Baik. Ini pasti ada kaitannya dengan Yunda Dewi Sekarwangi yang berada di Megapura. Jangan diteruskan. Minggir kalian. Aku tidak berurusan dengan kalian. Danurwenda. Romo Prabu. Apa yang telah kamu lakukan, Danurwenda? Kamu yang bekerja itu, Danurwenda? Mohon maafkan Anda, Ramanda Prabu. Maafkan Anda. Angling Kusuma. Iya, Romo. Mari ikut Romo. Duduk. Untuk apa Nanda menguping? Ingin tahu apa yang sedang dibicarakan Ramanda dengan Rakanda Kusuma? Atau ada seseorang yang menyuruh Nanda melakukan itu? Tidak, Romo. Benar? Tidak ada yang menyuruhmu? Tidak, Romo. Juga bukan karena bundamu di Dewi Sukesi? Tidak, Romo. Tidak. Kalau begitu, karena keinginanmu sendiri. Iya, Romo. Kenapa? Nanda juga ingin ikut serta ketika Romo memanggil Rakandamu Angling Kusuma. Tidak, Romo. Jadi apa? Romo, saya kira bukan karena itu Rai Danurwenda ke Sanggar Pamelengan. Lalu karena apa? Kami, Nanda, dan Dinda Danurwenda dari kecil tidak pernah menjadi satu, Romo. Nanda pernah sebentar di Malwapati. Sedangkan Dinda Danurwenda sejak lahir selalu berada di Kartanegara. Jadi menurut Nanda, wajar kalau setelah kami berkumpul, Dinda Danurwenda ingin kami tetap berdua terus. Baik ketika kami menghadap Ramanda Prabu, atau di luar itu. Itu yang memang Dinda inginkan, Kanda. Tetapi yang baru terjadi, yang karena dorongan Bunda Dewi, sebenarnya sesuatu yang tidak saya inginkan. Benar, Danurwenda? Benar yang dikatakan Rakandamu Angling Kusuma? Nanda kira ini bagian dari masa kanak-kanak kami yang hilang, Romo. Maksud Nanda? Kami ingin segalanya serba sama-sama. Dan kalau tidak serba sama-sama, akan ada rasa iri di hati kalian. Itu manusiawi sekali, Romo. Bukankah begitu, Dinda Danurwenda? Iya, Kanda. Memang begitu.
Ya, ya. Ya, Romo mengerti. Bagus. Bagus. Kalian akan selalu bersama-sama. Bersama dalam segala cuaca dan suasana. Ya. Iya, Romo. Iya, Romo. Mohon restu, Romo. Ya. Cukup. Hentikan Pandega. Bagus, Remaja Gandhi. Bagus. Romo? Iya. Tapi setelah ini, kamu tingkatkan latihannya. Agar Pandega Latih dan prajuritnya punya kecepatan yang sama seperti yang Anda peragakan tadi, ya? Baik, Romo. Setelah ini, para Pandega akan mengarahkan seperti yang telah Nanda lakukan. Bukan begitu para Pandega? Betul, Raden. Bagus. Bagus. Oh ya, Ramaja Gandhi. Ibumu sudah menunggu. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Baik, Romo. Ayo para Pandega, prajurit, teruskan latihan kalian. Baik, Raden. Ayo kita lanjutkan. Ayo. Ayo kita masuk. Syukur Mangayo Bagio kalau akhirnya Nanda pulang tanpa harus menerima hukuman setahun dari Pamandamu. Itu semua karena kemurahan hati Pamana Prabu, Bunda. Kemurahan hati dan karena keberhasilanmu mengungkap kasus kesewenang-wenangan kepala desa yang menyalahgunakan payung hukum, serta keberhasilanmu mengungkap kasus jual beli wanita. Itu termasuk yang diperhitungkan oleh Dinda Prabu Anggindharma. Iya, Romo. Itu semua terungkap karena kebetulan. Jangan anggap itu sebagai kebetulan. Sebab itu, karena kejelianmu, maka kebobrokan itu bisa dilihat. Kamu punya kelebihan, putraku. Asahlah, peliharalah. Iya, Romo. Lalu apakah Dinda Prabu Anglingdarma sudah memberikan tugas resmi kenegaraan pada putra kita, Kanda? Belum, Dinda. Sebab untuk memberikan tugas resmi kenegaraan, Ramaja Gandhi harus menjalani berbagai ujian lebih dulu. Apalagi kedudukan resmi yang akan menjadi tanggung jawabnya belum ditentukan. Kanda, tidak mungkinkah Ramaja Gandhi mewarisi dan melanjutkan jabatan patih yang sekarang Kanda sandang? Bisa saja, Dinda. Bisa saja itu terjadi. Persis seperti apa yang terjadi pada diri Kanda sekarang. Kanda mewarisi kedudukan patih dari Ramandapati Mandrasena. Ramaja Gandhi. Iya, Romo. Ada satu hal yang mengesankan yang ditekankan oleh Ramandapati Mandrasena. Eyangmu pada Romo. Putraku, menjadi seorang patih berat. Abot Songgone. Memang benar, patih adalah orang kedua dalam sebuah tatanan pemerintahan. Patih bisa ikut menentukan hitam putihnya sebuah keadaan. Tetapi bukan di situ letak kelebihannya. Seorang patih adalah pelaksana segala kebijaksanaan raja. Kalau dia salah menafsirkan, salah menerapkan, maka kegoncangan dan malapetaka akibatnya. Seorang patih harus mampu menimbang, menimang, dan memastikan langkah-langkah mana saja yang tepat dalam melaksanakan kebijaksanaan rajanya itu. Baik, Romo. Dan jangan cuma puas dengan apa yang ada. Semuanya akan mandeg kalau sebagai patih kamu cuma duduk sebagai penerus dan bukan pengembang. Dan camkan baik-baik. Semua yang mandeg
akan membuat ketidakpuasan dan akan membuat kursi kepatihan di mana kamu duduk akan menjadi bara yang memanas dan bisa membakarmu. Camkan itu. Baik, Romo. Pesan Wanti-Wanti yang Patih Mandrasena, Romo pegang kuat-kuat. Kebijaksanaan yang baik, Romo jalankan dan Romo kembangkan. Sementara kebijakan yang tidak baik, Romo bongkar atau rombak. Maka berkembanglah Malopati seperti sekarang ini. Nah, Romo tidak berani menjamin Nanda akan menjadi Patih Malopati putraku. Nanda sendiri yang harus yakin bahwa Nanda akan sanggup menggantikan Romo. Ya? Iya, Romo. Nanda mengerti. Apa kita harus kembali bicara tentang remaja Gandhi? Sementara kekecewaan dan kegagalanku untuk minum dan mandi darah naga Wisanala masih belum terobati. Yang mulia, inilah saatnya. Ramaja Gandhi merupakan obat mujarab yang akan mengobati yang mulia punya kecewa, Apa remaja Gandhi akan bisa membuatku menjadi kebal? Menjadi tidak tedas tapak paluning Gurinda? Ramaja Gandhi memang tidak untuk kepentingan itu, yang mulia. Tapi Paduka bisa memanfaatkannya untuk menguasai Malawapati. Tuan Bahadur, kita pernah gagal memanfaatkan Ramaja Gandhi. Iya, tapi itu sebelum darah Ramaja Gandhi dicemari oleh darah naga Wisanala, Tuan Bahadur, kenapa Tuan Bahadur bicara begitu? Mungkin hanya saya dan Ramaja Gandhi yang tahu bahwa darah naga Wisanala menodai lidah dan terminum oleh Ramaja Gandhi. Iya. Terus? Itu terjadi sebelum Patih Batik Matrim menghancurkan naga itu. Jadi, Ya. Itu benar. Tapi, apa pengaruhnya cipratan darah yang tidak seberapa itu pada remaja Gandhi? Dengan sihir, cipratan darah yang tidak seberapa itu akan menjadi sesuatu yang sangat berguna. Bagaimana caranya? Ya, dengan sihir. Darah naga Wisanala yang bercampur dengan darah remaja Gandhi akan mempengaruhi gejolak darahnya dan cara berpikirnya, yang mulia. Sampai sejauh itu? Bisa Tuan Bahadur buktikan? Oh, bisa. Tapi bukan sekarang. Kapan? Saya harus menyihirnya dulu. Kapan itu, Tuan Bahadur? Iya, kapan? Pada saat Ramaja Gandhi minum atau makan. Wah, sulit. Kapan Tuan Bahadur punya kesempatan makan minum bersama Ramaja Gandhi? Itu sebabnya saya harus ke Malawapati untuk menemui Raden Ramaja Gandhi. Menemuinya? Iya. Tentu saja bukan dalam wujud Bahadur, yang mulia. Saya akan menyamar menjadi apa saja, asal saya bisa menemui Ramaja Gandhi. Yang mulia, berikan saya keleluasaan untuk bergerak. Kalau itu memang yang terbaik, apa boleh buat? Izinkan saya, yang mulia. Tuan Bahadur, apa perlu pengawal? Oh, nehi. Tidak, yang mulia. Sukriya. Maaf, Adi Prabu. Ada sesuatu yang lupa kita bahas. Mengenai apa, Kakang? Bajak udara dari Gunung Kelut. Bajak udara dari Gunung Kelut? Iya. Dia datang ketika Dinda Prabu tidak ada di tempat. Pimpinan dan seluruh armadanya berhasil kami hancurkan. Dan kakak beradik, Sigara dan Sigarani, yang terluka parah berhasil kami tawan. Ayo temui mereka. Korek pengakuan dari mereka. Ini benar-benar murni urusan mereka atau suruhan Ki Hanubawa?
Menemukan naga Wisanala saja kalian tidak bisa. Maafkan kami yang mulia. Maafkan kami yang mulia. Memalukan. Kita dan sewu. Sengkang Baplang, kenapa kamu hajar rupa kenca dan kenca rupa? Mohon maaf yang mulia. Kegagalan mereka membunuh, meminum, dan mandi dengan darah naga Wisanala adalah kesalahan besar yang mulia. Kamu tahu, membunuh yang tidak mau dibunuh itu sulit. Membunuh yang tidak mau dibunuh? Ya, naga Wisanala yang dikutuk itu tidak mau mati dan menyerahkan darahnya pada golongan hitam, melainkan pada golongan putih. Karena kematian melalui golongan putih adalah nirwana baginya. Dan untuk itu, ia bersembunyi dari golongan hitam dan akan muncul kalau golongan putih yang mencarinya. Yang lebih penting dari semuanya, ampunilah rupa kenca dan kenca rupa, karena mereka tidak bersalah. Dan mereka tidak akan menemukan naga Wisanala berada kemanapun mereka cari. Iya yang mulia. Maafkan saya yang mulia. Mohon ampuni kami yang mulia atas ketidakmampuan kami. Tidak apa-apa. Lupakan itu. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Kelihatannya memang aku yang salah. Aku terlalu menuntut yang berlebihan dari kalian. Tapi... Sengkang Baplang. Iya yang mulia. Sekarang pusatkan pikiranmu pada tugas utama, yaitu menghancurkan lambang kebanggaan golongan putih, Angling Dharma. Baik yang mulia. Ya, laksanakan. Begitu. Bagus. Bagaimana, Bopo? Apa saja yang Bopo lihat? Banyak sekali yang bisa Bopo lihat. Apa saja, Bopo? Ada hubungannya dengan keadaan Malwapati, Bopo? Iya, semua ada hubungannya dengan Malwapati. Maksud Bopo? Bahadur dan juga Sengkang Baplang kini semua mengusapkan perhatiannya untuk menyerang Malwapati. Setelah golongan hitam gagal mengejar naga Wisanala, kini perhatian mereka untuk menyerang Malwapati. Kita juga, Bopo. Ya, kembali pusatkan pikiranmu ke impian utamamu, menjadi ratu dari segala ratu dari golongan hitam. Iya, Bopo. Gendrawani, apa yang kamu lakukan sekarang ini untuk mencari calon-calon senopati tidak berlebihan? Apa yang Bopo maksudkan? Kamu sudah punya ratu gelap-gelapnya kegelapan. Sudah punya cermin gaib. Punya kalung batu bintang. Apa itu belum cukup, Gendrawani? Bopo, banyaknya senopati Agul menambah wibawa ratu dan kelompok yang dipimpinnya, Bopo. Bukankah begitu, Bopo? Iya. Bopo. Betapa agungnya. Alangkah bangganya. Gendrawani berada di samping kereta perangnya. Berjajar puluhan senopati Agul yang mengangkat pedang-pedang mereka dan meneriakkan kebesaran ratu mereka, Ratu Gendrawani. Hidup Ratu Gendrawani. Ya, dan dengan semangat kalian, mari maju, gempur Malwapati. Atas nama Ratu Gendrawani.
Wani, maju! Bopo akan bisa membayangkan keluar biasaan itu. Kamu memang akan nampak lebih ratu daripada ratu. Lanjutkan rencanamu. Bopo tidak mungkin bisa menolak permintaan putri kesayangan. Terima kasih, Bopo. Cukup. Kalian lulus. Kalian diterima menjadi Senopati Agul. Terima kasih. Berikutnya. Bagus, bagus. Selamat bergabung. Gapit, Gantar, Rampak, dan Rancak. Selamat bergabung menjadi senopatiku. Hormat dan terima kasih kami, Nyi Ratu. Bagus. Berdiri, berdiri. Nah, mulai hari ini, siapkan tenaga kalian dan pikiran kalian untuk mendampingi aku, setia kepadaku, menghancurkan Malwapati. Demi Nyi Ratu, kami siap. Ya, demi Nyi Ratu, kami siap. Malwapati. Lupakan darah naga Wisanala itu yang memang bukan menjadi milik kalian. Baik, Guru. Iya, Guru. Iya, Guru. Yang mulia. Mohon ampuni hamba, Yang mulia. Ada apa? Dua saudara mengaku bernama Sigara dan Sigarani yang dilempar dari piring terbang pusar angin. Mohon menghadap, Yang mulia. Celaka, Kakak. Rahasia kita bisa terbongkar. Tanggung jawabmu. Kau harus bisa menangani Sigara dan Sigarani. Dua saudara. Kakang Prabu, izinkan saya mengurus kedua penghadap itu. Jangan. Biarkan mereka dibawa ke sini. Kakang Prabu ingin lantai ballroom kotor oleh kaki-kaki mereka. Kenapa kau bicara begitu? Mohon maaf, Kakang Prabu. Seseorang yang belum jelas kepentingannya harus diperiksa dulu sebelum bisa lolos menghadap Kakang Prabu. Betul, Kakang. Ini peraturan yang sudah disepakati. Tapi kedua saudara itu dilempar dari piring terbang pusar angin, Hanusara. Izinkan saya memeriksanya dulu, Kakang Prabu. Setelah itu, baru saya mau menghadap. Ayo, ikut aku. Hanusara! Hanubawa. Kalau memang peraturan sudah menjadi kesepakatan, biarkan peraturan berjalan sebagaimana adanya, Hanubawa. Iya, Guru. Memang, kelihatannya ada sesuatu antara adikmu dengan kedua penghadap itu. Tapi, biarkan saja. Kita lihat saja nanti. Baik, Guru. Jawab! Kenapa hanya kalian berdua yang pulang? Kakang Musikra dan yang lainnya kemana? Kakang Sigrat
dibunuh. Yang lain juga dibantai. Tidak ada yang selamat. Tapi kalian selamat. Kami sengaja diselamatkan, dikirim pulang karena untuk menyampaikan surat kepada Prabu Nubawa. Mana surat itu? Mana? Ini di ikat pinggang saya. Celaka. Pusar Angin tahu kalau penyerangan segera ke sana atas perintah kita, kan? Iya. Dan penyerangan itu gagal.